Riasane sampean iki iso dadi mangklingke wong mbok tanganmu ajaib, padahal sampean iki wis sepuh nanging hasilnya top. Halo cek, kembali lagi bersama gua Nando di channel Jagat Horor. Jadi cek, di video kali ini gue mau bawain kisah horor tentang pesugihan Manggar Ireng. Gue dapet cerita ini dari akun Pocong Tobat. Oke cek, nggak perlu lama-lama lagi, mari kita lanjut ke videonya. Ada di desa pelosok, tepatnya di provinsi Jawa Tengah, terdapat seorang prias pengantin yang cukup terkenal. Kita sebut saja nama dia Bodar ya. Jadi cek, saking terkenalnya Bodar ini dengan hasil riasnya yang cukup bagus, dia ini sampai terkenal di kota sebelah. Setiap orang yang udah pakai jasa Bodar ini pasti selalu bilang, riasane sampean iki iso dadi mangklingke wong mbok tanganmu ajaib, padahal sampean iki wis sepuh nanging hasilnya top. Yang artinya riasan kamu itu bisa membuat orang gak kenal saking bagusnya. Tanganmu bagus padahal kamu itu udah tua, hasilnya mantep. Jadi adalah seorang wanita, sebut saja nama dia Rani, ingin menyewa jasanya Bodar. Karena sebentar lagi Rani ini akan menikah dengan seseorang pria yang dari kota. Dan Rani ini tahu kalau hasil makeupnya Bodar ini bagus untuk pengantin. Jadi Rani datanglah ke rumahnya Bodar untuk nyewa jasanya Bodar. Setelah Rani ini sampai di rumahnya Bodar, Rani ini bilanglah ke Bodar, "Bo, minggu awal bulan besok Bo ada jadwal rias nggak? Kalau nggak ada, Bodar bisa nggak merias untuk di acara pernikahanku," kata Rani. Nah, Bodar ini bilanglah, "Koyone ndak eneng do, you wis sesuk awakmu ben Bodar wae sing nyekel. Tapi goleke syarat 3 manggar bunga sebagai syaratnya." Setelah Rani ini setuju dengan syaratnya, harganya, dan waktunya, akhirnya Rani pun pamitlah untuk pulang. Jadi cek, setiap yang mau nyewa jasanya Bodar ini, Bodar tuh selalu minta 3 bunga manggar sebagai syaratnya. Dan itu menurut mereka yang sudah pakai jasanya Bodar pun gak terlalu rumit gitu loh. Jadi akhirnya dicarikan. Naasnya itu adalah pekerjaan terakhir yang dikerjakan oleh Bodar, karena setelah dikabari Bodar ini meninggal karena memang udah sepuh. Bodar ini meninggalkan 3 orang anak. Anak pertama dari Bodar ini yaitu bernama Maya, dan Maya inilah yang meneruskan usahanya Bodar, yaitu sebagai perias pengantin. Dan yang kedua itu Winda, dia sedikit keterbelakangan mental karena dia ditinggalkan oleh suaminya. Dan yang ketiga ini bernama Tegar. Maya ini sangat menekuni pekerjaannya sebagai perias pengantin. Bahkan digadang-gadang hasilnya Maya ini lebih bagus daripada ibunya. Jadi cek, Tegar ini tuh sering ngeliat kakaknya si Maya ini sering ngomong sendiri di rumah. Jadi cek, ada satu kejadian yang membuat Tegar ini terheran-heran. Dia melihat kakaknya si Maya ini lagi makan bunga manggar sambil komat kamit. Bahkan Maya ini menegaskan ada satu ruangan yang tidak boleh dimasukin oleh siapapun. Tiap Tegar bertanya apa di dalam ruangan itu, Maya selalu bilang bahwa di dalam itu ada barang-barang berharga. Maya juga ini memiliki anak tunggal bernama Fitri. Ketika Maya tidak ada di rumah, Tegar yang menjaga Fitri, sehingga Fitri ini cukup lumayan dekat dengan Tegar. Satria merupakan teman Tegar semasa kecil. Bahkan Satria ini adalah satu-satunya sahabat yang dimiliki oleh Tegar. Mereka berdua ini, Tegar sama Satria ini sering pergi berdua gitu loh. Jadi kalau misalkan Tegar sama Satria ini pergi, Fitri-nya dibawalah, karena kan si Maya kan nyuruh si Tegar untuk jagain si Fitri. Bahkan ya cek, kalau Tegar ini selalu kenapa-kenapa, pasti curhatnya tuh ke Satria, karena mereka tuh kayak best friend banget gitu loh cek. Ketika si Tegar ini ada masalah, pasti mereka bertemu di warung kopi. Saat itu mereka berdua berusia sekitar 23 tahun dan si Fitri ini sekitar usia 7 tahun. Sampailah si Tegar sama Satria ini di warung kopi, yang tempat biasa mereka kalau ada apa-apa selalu kumpul di situ. Dan Tegar ini ceritalah, dia bilang, "Aku nang omah iki ora betah, hawane ora kepenak." Yang artinya aku di rumah ini nggak betah, hawanya tuh nggak enak. Dan Satria ini bilang lah, "Kowe iki ngopo Gar? Kowe iki wong sugih, omahmu apik, kowe lak mangan kemangan opo-opo keturutan, ngono wae sih nggak betah." Yang artinya, "Lah kamu tuh kenapa Gar? Kamu tuh orang sugih, rumah kamu tuh bagus, kamu makan apa aja keturutan, kayak gitu aja masih belum betah."
Dan si Tegar ini bilang lah, kui lo saat Mbak Maya ki setiap malam Selasa de mangan bunga manggar. Yang artinya itu loh saat Mbak Maya itu setiap malam Selasa mangan bunga manggar. Gak lama dari itu muncullah suara aneh-aneh dari kamar yang gak boleh dimasukin sama sekali. Jadi Cek, pas malam ketiga meninggalnya Mbok Dar, si Tegar ini pernah melihat ada sesosok perempuan pengantin menggunakan baju warna hitam dan menggunakan sanggul jalan menuju ke kamarnya Mbok Dar. Dia pikir itu tuh tamu, tapi kalau tamu kok menggunakan pakaian pengantin. Dan saat dia menanya dengan mbaknya Mbak Maya, tapi Mbak Maya hanya bilang kalau dia itu mungkin hanya salah lihat. Dan Satria ini bilanglah ke Tegar, pengantin gimana Gar? Dan Tegar pun bilang, itu adat pengantin, bajunya warna hitam menggunakan sanggul, cantik banget. Bahkan ya saat aku sama sekali belum pernah ngeliat wanita itu sebelum Mbok Dar meninggal. Kata si Tegar juga ya Cek, di malam-malam tertentu Mbak Maya ini sukalah masuk ke kamar itu. Dan setiap satu suro, Mbak Maya ini selalu mengitari rumahnya dengan membawa sesajen, 3 bunga manggar dan kelapa, serta diletakkan di atas nampan dan mulai berjalan mengitari rumah. Tegar ini lihatlah perilaku aneh mbaknya. Pas ditanya kenapa, mbaknya hanya menjawab ini hanya ritual biasa saja untuk minta keberkahan rumah. Tegar pun bilang, rumahku jadi angkersat setelah kepergian Mbok Dar. Wes ngini wae, engko aku tak cerita karo bapakku, tenang wae awakmu, katanya si Satria. Yang artinya udah gak apa-apa, nanti aku cerita sama bapakku, udah kamu tenang aja. Ngomong-ngomong ya Cek, bapaknya si Satria ini adalah orang sesepuh desa. Banyak sekali orang-orang yang meminta saran ketika ingin menikahkan anaknya. Dan warga desa itu menyebut nama mbah ini yaitu Mbah Sarno. Beliau ini sudah berumur Cek, tapi masih kelihatan sehat dan bugar. Jadi Satria ini tuh inget Cek, bapaknya tuh pernah nyuruh ibunya buat masak yang banyak. Bapaknya si Satria ini bilang lah dalam bahasa Jawa, masak seng oke arep eneng tamu, masak yang banyak akan ada tamu. Ibunya bilang lah, tamu sopo to pak? Tamu siapa to pak? Dan bapaknya Satria pun bilang, wes to masak seng oke, ndak usah banyak tanya. Malam itu tidurlah keluarganya Satria ini dengan nyenyak. Gak lama kemudian ada suara gaduh yang berasal dari ruang tamu. Tolong, 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 ampun, ampun, ampun. Karena suara berisik itu kebangunlah mereka, dan pas dilihat di ruang tamu ternyata ada seorang lelaki yang mengumpat di bawah kolong kursi. Dan ternyata seorang pria itu adalah seorang maling yang berasal dari desa sebelah. Dan karena maling ini berisik, akhirnya ditariklah si maling itu sama bapaknya, dan bapaknya itu bilang, wes ndang sadaro, udah cepet sadar. Dan maling ini pun bilang, ampun, ampun. Dan bapak ini pun bilang, udah bu, tolong cimpuk kemangan gua anak iki. Dan kalian tadi masih ingat Cek, bapaknya bilang apa? Ya, suruh masak yang banyak karena ada tamu yang akan datang. Datang nggak tuh? Maling yang datang. Pas ditanya kenapa, ternyata pria ini kena puter giling. Si pria ini, si maling ini, hutan itu berada di depan pintu rumahnya si Satria ini. Pas dia buka pintu Satria, dia tembusnya di hutan. Dan ketika dia buka pintunya Satria lagi, dan itu tembusnya di hutan. Dan akhirnya mereka duduklah di balai depan rumah dan sambil menyeruput kopi. Dan si Satria ini mulailah menceritakan apa yang dialami oleh sahabatnya. Saat mendengarkan cerita si Satria ini, bapaknya itu hanya mengut-mengut saja atau kayak gitu loh. Dan tiba-tiba bapaknya itu bilang itu adalah pesugihan Manggar Ireng. Pesugihan ini jarang orang tahu karena pesugihan ini tuh berhubungan dengan pekerjaan. Kata bapaknya, pesugihan itu beda dengan pesugihan yang lainnya. Tumbalnya itu bukan hanya sekedar nyawa, tapi juga nasib. Jika punya anak, anaknya itu akan tidak waras, mandul, perawan tua, dan akan sakit sepanjang hidupnya. Lah terus bagaimana pak dengan Tegar? Kata si Satria. Dan bapaknya pun bilang, setahu bapak itu hanya akan menimpa kepada anak-anak perempuannya saja. Dan bapak akan cari tahu bagaimana cara menangani pesugihan ini walaupun itu berat. Tak lama kemudian si Maya ini dapatlah job ngerias di desa sebelah. Dan si Maya pun sama meminta 3 bunga manggar untuk sebagai syaratnya. Dan akhirnya Maya dan rombongannya pun berangkatlah menuju ke desa sebelah. Dan akhirnya Mbak Maya dan rombongan ini sampailah di tempat tujuan. Disambutlah dengan keluarga
dari konsumen ini. Dan Mbak Mai pun bilang, maaf Bu, apakah persyaratan yang saya minta sudah disiapkan? Dan jika sudah disiapkan, saya minta untuk disiapkan satu ruangan. Dan mohon sebelumnya untuk beberapa saat jangan ada seorang pun yang masuk ke ruangan itu. Maya pun mulailah memulai ritualnya dengan mengikat 3 tangkai bunga manggar itu menjadi satu, dan di bibirnya pun merampal mantra pemanggil. Dan mantranya seperti ini: Sugeng Rawuh Ratu Puspa Kencono, yang artinya selamat datang Ratu Puspa Kencana. Dan tiba-tiba datanglah sesosok dengan menggunakan adat Jawi jangkep dan bersanggul, berbaju hitam dan membelakangi Mbak Maya, diikuti dengan aroma yang sangat wangi dan sembari menggendong bayi. Dan sosok itu pun bilang, ini adalah yang terakhir kali, cepat carikan aku wadah. Baik Doro, aku akan segera mencarikanmu wadah yang baru, jawab Mbak Maya. Dan sosok itu pun bilang, baiklah Maya, aku akan pegang kata-katamu dan lakukanlah ritual seperti biasanya, sisanya biar aku yang melakukan. Dan seketika sosok itu pun menghilang dari belakang Mbak Maya. Kita balik lagi lah ke Mbah Sarno dan anaknya Satrio. Mas, ayo ikut bapak, kata Mbah Sarno ke Satria. Dan Satria pun bilang, mau kemana pak? Dan bapaknya ini bilang, udah ayo ikut aja, nggak usah banyak tanya. Ternyata Mbah Sarno itu diminta sebagai pawang hujan di salah satu acara di desa sebelah, dan kebetulan itu jobnya Mbak Maya di situ sebagai perias manten. Sesampainya Mbah Sarno di sana, Mbah Sarno ini mulailah melakukan meditasi seperti melihat langit-langit dan sedikit menggerakkan tangannya seperti menggerakkan angin. Dan sesudah melakukan ritual itu, Mbah Sarno duduklah di sebuah pohon atau di bawah pohon dengan didampingi putranya. Mbah Sarno ini bilanglah ke anaknya ini, Mas lihat itu, sambil menunjuk ke arah pengantennya. Dan si Satria pun bilang, ada apa pak dengan pengantennya? Dan Mbah Sarno pun bilang, lihat tuh pengantin wanitanya, begitu cantik kan? Iya pak, begitu cantik. Jadi Mbah Sarno tuh bilang bahwa itu adalah tipu muslihat pesugihan Manggar Ireng. Dan sebenarnya yang mereka lihat itu ada Ratu Puspa Kencana. Jadi sang ratu itu masuk ke jasad pengantin wanita agar memiliki daya tarik dan terlihat cantik gitu. Jadi Mbah Sarno tuh bilang bahwa ilmu ini tuh akan selalu diwariskan, yang artinya itu akan turun temurun. Dan salah satu keturunan Maya yaitu Fitria. Dan keesokan harinya tangisan mulailah terdengar di tengah-tengah desa, dan tangisan itu berasal dari rumahnya Mbak Maya. Dan ya, suaminya Mbak Maya meninggal dunia. Dan tetangga pun pada heran, Mas Bima ini kenapa bisa meninggal? Karena Mas Bima ini tidak terdiagnosis penyakit, dan saat tewas pun tidak ada bekas luka satupun. Ada yang bilang, jadi tetangganya tuh ada yang bilang Mas Bima ini terkena santet lah, ada yang bilang kena angin duduk lah, namun tidak dengan Mbah Sarno. Menurut Mbah Sarno, Mbak Maya ini lebih sayang anaknya ketimbang suaminya sendiri. Dan kalian tahu di malam sebelumnya kan Kanjeng Ratu Kencana ini kan datang dan meminta wadah yang baru, dan Mbak Maya ini kan menyetujuinya, dan ternyata yang diambil ya suaminya. Dan sesosok ini pun bilang bahwa Maya adalah penerus perjanjian dari leluhurnya sebelumnya, dan Maya harus mencarikan wadah untuknya tinggal agar dia bisa selalu bersama Maya. Dan si sosok ratu ini pun bilang bahwa dia sudah memilih anaknya si Maya ini sebagai penerusnya. Dan ternyata Mbah Sarno dan anaknya ini tuh sudah merencanakan sesuatu, tetapi si Satria ini harus memberitahu Tegar agar si Tegar ini dapatlah rencananya dapatlah berhasil gitu. Kan tetapi rencana itu akan dilakukan ketika malam satu suro, ketika si Maya mulai melakukan ritual mengitari rumah. Ternyata si Ratu Puspa Kencana ini punya seorang anak yang selalu digendong itu loh, dan bentuknya berupa bayi pocong. Bayi pocong itu akan setiap diletakkan di keturunan pesugihan Manggar Ireng ini. Jadi dampaknya yang diletakkan ini akan menjadi gila, perawan tua, mandul. Jadi dari Manggar Ireng itu juga ada Manggar Putih. Penganut Manggar Putih ini akan diberikan kekuatan dan awet muda. Kekuatan ini akan digunakan untuk melawan Manggar Ireng. Jadi 3 hari pas kematian Mas Bima, si Tegar dan si Fitri ini bermainlah di teras depan rumah. Gak lama dari itu, Dek, tolongin emak
keras. Tegar ini nggak tahu lah dari mana suara itu berasal. Dan Tegar ini lihatlah di salah satu cabang pohon ada seseorang yang tergantung sambil matanya copot bergelantungan di kelopak mata, hidungnya bolong, dan bahkan kupingnya hilang. Sosok itu bergantung dan sambil berbicara, "Dek, dek, tolong." Tegar lihat itu takutlah dia, langsung masuk dan kunci pintu. Dan Tegar pun menghampiri Maya dan apa yang terjadi? Maya diam dengan tatapan kosong, badan tegang dan tangan di kepala. Disusul juga dengan teriakan Winda dari arah kamarnya. Dengan semua kejadian itu, akhirnya dia pergi dari rumah dan menuju ke rumah Satria.